Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Ini terima kasih banyak teman-teman semua, anak tambang dan yang mengikuti channel saya Sundek Haryadi. Jadi pada malam hari ini kita akan sharing ya pengalaman dengan alumni program studi teknik pertambangan dan mahasiswa. Jadi saya di sini mengundang alumni program studi teknik pertambangan Universitas Kutai Kartanegara, yaitu beliau ini sudah berpengalaman ya dari mana-mana. Nanti kita akan gali semua dari sisi mahasiswa, kemudian dari sisi alumni juga. Nanti kita semuanya mari menggali pengalaman. Mudah-mudahan apa yang malam ini kita diskusikan bermanfaat bagi kita semua. Oke, selamat ketemu Pak, selamat. Ya, selamat ketemu Ya, Pak Sundek. Ini alumni, ini junior tapi pengalamannya udah kemana-mana ini. Ini Mas Immanuel Tuban, ini Mas Dandi. Iya. Oke, selamat datang di channelnya Anak Tambang Indonesia dan saya. Mungkin saya ke Pak Slamet dulu ya. Ini perkenalkan dulu deh Pak, biar teman-teman semua ini teman-teman alumni juga nonton nih Pak. Mahasiswa, alumni dan teman-teman anak tambang seluruh Indonesia juga nonton nih Pak. Ya, terima kasih Pak Sundek. Selamat malam ya teman-teman anak tambang. Perkenalkan, saya Slamet Riyadi. Saya adalah alumni Unikarta angkatan tahun 2008. Oke. Di mana pada saat itu saya sudah bekerja di pertambangan. Lulus Pak? Setelah saya lulus tahun 2015-an ya kayaknya ini. 2015 setelah kelulusan saya dan saya mendapatkan ilmu dari Fakultas Teknik Pertambangan Unikarta, saya jenjang karir saya banyak mengalami perubahan. Dengan ilmu yang saya terima di Fakultas Teknik, saya gunakan untuk mengejar karir saya, sehingga sekarang saya jadi kepala teknik tambang pada suatu perusahaan tambang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Siap, ini luar biasa nih Pak Slamet ini. Dulu saya lihat 2008 itu kan masih kuliah, masih kerja ya Pak ya? Masih kerja, kemudian masih pakai pakaian seragam. Kalau dulu inget masih pakai sepatu safety ke kampus gitu ya. Jadi dulu kalau inget itu luar biasa lah pengalaman itu, masa-masa itu gitu. Nah mungkin kita akan coba gali gitu ya. Mungkin selama proses perkuliahan nih Pak, kan kerja, membagi waktu itu kira-kira gimana nih Pak? Biar teman-teman yang kerja di tambang belum sempat kuliah gitu ya, kira-kira strateginya gimana nih Pak? Ya, ini begini Pak Sundek. Di dalam karir di pertambangan itu ada suatu ya mungkin grade tertentu sesuai dengan ilmu dan ijazah ya. Di dalam grade pekerjaan di tambang itu ada, misalkan ada foreman, kemudian ada supervisor, kemudian ada geologi, kemudian ada engineer. Itu memerlukan ilmu yang berbeda-beda sesuai dengan grade. Misalkan SMA ya, SMA mungkin banyak sebatas sampai ke foreman aja ya. Dimana saya pada saat bekerja, saya ingin meningkatkan kualitas saya. Sehingga dengan semangat bekerja, saya menyambi kuliah itu memang sangat berat sekali ya, apalagi umur sudah tua juga ya. Dengan semangat saya kuliah, kemudian ya sambil berbagi waktu untuk kerja, berbagi capek. Alhamdulillah dengan semangat saya bisa lulus pada program studi teknik pertambangan Unikarta. Dengan kelulusan saya menggunakan ijazah saya untuk berkompetisi dengan teman-teman yang lainnya untuk meraih suatu pekerjaan, yaitu untuk melamar jadi
KTT gitu. Keren. Nah itu padahal Ya, itu sesuai cita-cita awal memang. Cita-cita awal memang saya dari awal Pak ya. Dalam saya bekerja itu saya tahu grade perusahaan itu segini. Saya ingin sekali untuk meraih itu. Dan alhamdulillah dengan bertekad saya dapat meraih Dan sekarang predikat KTT itu. posisinya Ya. kepala teknik tambang Ya. Pak. Nah mungkin gini Pak, memang kerja sambil kuliah itu memang harus Berat mengorbankan sekali, ya. apalagi Berat sudah sekali. punya anak, udah nikah gitu Iya. ya. Nah cuman namanya sudah tekad itu walaupun rintangan kayak apa itu pasti Pasti ya. dilakukan ya. Dulu inget betul waktu 2008, 2007 itu kuliah masih pakai sepatu boot, masih kotor semua, pakai LV apa semua gitu. Masa sekarang harus ini nih, harus semangat ya. harus lebih semangat loh sebenarnya di era sekarang loh ya. Tambang sudah enak, jalan-jalan sudah enak. Dulu mahasiswa yang bekerja itu wah dulu jalan jelek semua, Tan itu Harum yang ke arah kesini tuh masih jelek tuh. Nah jadi ini juga membuat motivasi lah buat teman-teman mahasiswa tidak hanya Unikarta tapi seluruh Indonesia. Kalau sudah kita memutuskan untuk menempuh pendidikan harus fokus, harus serius lah. Nah, Harus memang semangat. Harus semangat dalam hal berbagi waktu. Nah, itu yang kedua berbagi keuangan juga, dimana saya juga sudah berkeluarga kan, otomatis keuangan itu harus kita bisa memanage baik-baik lah. Oke. Supaya untuk bisa mencapai kesuksesan ini. Oke, terus ini Pak, jadi memang betul tadi yang Pak Slamet sampaikan ya. Kalau saya nggak melanjutkan pendidikan untuk menjadi jabatan KTT gitu ya, udah nggak usah KTT lah, misalkan subten. Ya, Saya kira itu susah sekali gitu. ya, susah sekali Pak. Apalagi di sekarang ya. Ya, karena apa? Tingkat jabatan itu ada tingkat ini Pak, tingkat kesulitan. Kesulitannya semakin tinggi jabatan, semakin tingkat kesulitannya tinggi. Okay. Dan di situ kita butuhkan ya intelektual kita harus meningkat, SDM kita harus meningkat dengan cara kita harus berkuliah. Ya, ini sebagai motivasi dari rekan-rekan yang bekerja di tambang pada saat ini. Ya, contohnya ya jadi operator, jadi ya kita bekerjalah dengan baik. Kemudian untuk meningkatkan menjadi supervisor, kita harus meningkatkan skill. Ya. Kita nggak bisa misalkan ya hanya misalkan lulusan yang SMA gitu. Nanti kalau untuk meningkatkan skill, meningkatkan jabatan, kita juga harus mengimbangi dengan peningkatan intelektual kita. Minimal sarjana lah ya. Minimal sarjana. Ya. Memang karena gini Pak, karena gini. Keilmuan pada tingkat jabatan yang lebih tinggi itu harus memang betul-betul menguasai segalanya. Iya. Apalagi misalkan pengawas ya. Pengawas kan minimal dia pernah belajar manajemen tambang, ya kan? Sistem manajemen tambang, mengatur orang kan. Itu. Terus banyak juga ada beberapa mata kuliah kita yang sangat membantu lah. Ya kan? Ya kalau di pengalaman saja masih belum cukup gitu. Perlu adanya nambah ini, tidak hanya knowledge tapi intelektual tadi, ilmu pengetahuan gitu, harus banyak baca, harus banyak belajar gitu ya. Nah terus ini Pak Slamet, jadi memang dari sisi tadi kuliah lah, kira-kira hal apa sih Pak yang mungkin perlu, mungkin saya mewakili dari teman-teman di fakultas ya, kira-kira apa sih Pak yang perlu diperbaiki nih yang di fakultasnya nih, mungkin apakah infrastruktur atau apa gitu. Mungkin saran Pak Slamet selama ini kan semakin ke arah sini memang semakin bagus. Kira-kira apa nih Pak masukannya? Ya, masukan dari saya begini Pak Surya. Untuk Fakultas Teknik Unikarta ini kita pada saat ini terkondisi lingkungan kerja yang sangat bagus sekali. Artinya begini. Banyak perusahaan-perusahaan tambang yang di sekitar kita nggak jauh dari Fakultas Teknik Unikarta ini, itu bisa kita manfaatin untuk Unikartanya sendiri harus memperbanyak lah untuk program-program yang langsung
praktek di lapangan ya, langsung praktek di lapangan pada tambang-tambang yang memang mempunyai rencana penambangan yang sangat bagus gitu. Jadi ya nanti teman-teman setelah lulus atau yang belum lulus banyak dipraktekkan di perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita. Mungkin ya akan mudah ya kita bekerja sama pada perusahaan-perusahaan yang di sekitar kita ini. Banyak sekali. Ya. Itu sangat harus kita pergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas teman-teman. Dan bagi teman-teman yang masih kuliah juga harus semangat. Kesempatan ini sangat langka untuk di Kaltim ini. Karena apa? Mungkin di provinsi lain, di Fakultas Tambang itu sangat kesulitan untuk mendapatkan tempat praktek. Di Kaltim ini sangat melimpah. Ini kamu mahasiswa nih, dengerin langsung nih. Disinggung langsung. Kesempatan yang ada ini harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita terlewatkan ini. Sayang ini. Seandainya kita hanya lulus ya, mempunyai predikat, kemudian punya ijazah, tapi kemampuan keterampilan pada saat bekerja ini kurang. Ini juga akan sulit. Iya, betul. Yang keduanya banyak diperbanyak dengan program sopir tambang, Pak. Sopir tambang ya. Di mana ya kalau bisa kita namanya fakultas tambang kan orientasi pekerjaan kita kan paling utama kan tertuju di tambang dulu ya. Di engineering lah. Nah, harus dibekali dengan sopir tambang yang kuat itu. Ya kalau kita bisa bikin peta yang dasar itulah sudah mencerminkan sebagai engineering karena pada saat kita menginterpretasikan peta itu semua ada di situ. Di saat kita bisa membikinnya, saya yakin bisa menjelaskan serta bisa melaksanakan bisa melaksanakan di lapangan, bisa mengevaluasi gitu ya. Itu. Karena interpretasi dari seorang engineering ya di peta itu. Oke, mungkin ada pertanyaan. Selain tadi tuh bahwa mahasiswa tuh harus dibekali dua tadi tuh. Software, kemudian semangat gitu ya. Mungkin dari mahasiswa lain kan saya mewakili aja ya. Mungkin banyak mahasiswa lain yang ingin menjadi KTT seperti abang aja saya panggil ya biar kita lebih akrab ya. Senior juga. Nah, yang saya tanyakan bagaimana cara kita itu lulus biar bisa lulus dan yakin bahwa kita tuh bisa menjadi seorang KTT seperti abang kan. Nah, dan sedangkan era metode pembelajaran yang dulu dan yang sekarang kan berbeda. Nah, yang sekarang itu kan kita lebih mencari sendiri dan juga dosen di fakultas dan di universitas kan memberikannya mungkin di ujung aja kita yang mencari lagi begitu kan. Beda kurikulum. Iya, kurikulum kita berbeda. Nah, mungkin ada masukan dari abang gitu kan bagaimana motivasi kedepannya untuk mahasiswa-mahasiswa yang sekarang ini agar lebih bersemangat begitu. Ini gini Mas ya, kalau pada saat mahasiswa sekarang ini ya dalam memperoleh ilmu itu ya kita harus banyak membuka diri. Membuka diri artinya begini, kita harus membuka diri untuk bisa berkomunikasi kepada beliau-beliau yang sudah bekerja. Karena beliau-beliau yang ada di perusahaan di beberapa jabatan ini, beliau-beliau ini mempunyai skill yang berbeda-beda. Di saat mahasiswa bisa membuka diri dengan beliau si A ini ya akan mendapatkan ilmu. Kemudian yang si B kemudian beliau yang lainnya. Di situ kita akan mendapatkan ilmu yang berbeda-beda. Dari yang berbeda-beda itu akan menambah perbendaharaan daripada ilmu kita, ya kan gitu. Kita harus membuka diri seluas-luasnya. Jangan terfokus hanya materi dosen saja gitu. Dosen aja ya. Justru yang
beliau-beliau yang sudah bekerja ini ilmunya sangat banyak sekali. Kalau kita kumpulin ya satu-satu gini kan, kita kumpulin jadi satu kan mesti akan banyak. Untuk masalah KTT ya, KTT ini adalah jabatan, sebenarnya jabatan bukan hanya diusulkan perusahaan, tapi harus melalui kompetensi. Ini KTT bisa diawali dengan kompetensi POP ya, untuk KTT kelas 3, kemudian POM kelas 2 dan kelas 1 POU gitu. Kita harus punya kompetensi. Di samping kita belajar mempunyai kompetensi, kita juga mempunyai pengalaman yang luas karena pada saat kita menjadi KTT, semua permasalahan yang ada di tambang itu akan ditanggung jawab. Akan kita tanggung jawab gitu. Ya memang ya harus bukan hanya masalah-masalah tertentu, misalkan geologi atau cadangan aja, tapi masalah yang lainnya itu sangat kompleks sekali dan kita harus bisa menjawab tantangan di lapangan itu, tantangan masalah masyarakat, masalah lingkungan, masalah teknis. Ya, semuanya harus bisa kita handle. Jadi ya sebanyak mungkin kita bisa membuka diri akan menambah wawasan kita dalam perbendaharaan ilmu kita, mungkin di situ. Ya, jadi mungkin kalau saya nambahkan memang kalau dosen kan 16 kali pertemuan ya. Kalau saya lihat ya 16 kali pertemuan, mungkin mahasiswa masih kurang. Perlu tadi yang disampaikan harus banyak membuka diri, banyak komunikasi dengan teman-teman alumni. Alumni kita sangat luar biasa loh. Kita kemarin buka temu alumni akbar paling besar loh di Unikarta nih, biar tahu nih. Jadi bahwa alumni tambang nih kompak sekarang. Jadi memang pada saat reuni itu pun kita dari alumni sangat membuka seluas-luasnya untuk mahasiswa teknik pertambangan Unikarta untuk sharing. Makanya ini awal gitu. Jadi program ini awal ya untuk membuka informasi kepada mahasiswa kita itu bagaimana strategi ketika nggak usah jauh-jauh lah, bagaimana sih caranya mau melamar kerja gitu loh. Kan harus ada jaringan nih, minimal jaringan alumni itu harus kuat gitu. Makanya dari program ini, dari temu alumni akbar secara rutin itu bagian dari proses penguatan tali tadi, benang merah antara mahasiswa dan alumni. Memang tadi benar Pak Slamet menyampaikan harus selalu komunikasi, tapi mahasiswa harus lebih kritis, lebih aktif, lebih kreatif. Betul. Kenapa saya bilang kreatif? Satu, kita harus belajar software. Di kampus itu cuma kulit-kulitnya aja. Ketika kita mau gali, kita sendiri gitu. Ingat gak Pak Slamet dulu luar biasa gitu, menyesuaikan ya pengalaman sama teori, ternyata ada beberapa yang kontra kan. Wah ini kalau di lapangan nggak begini, kok ini secara teori begini, atau mungkin secara teori begini, kok di lapangan beda misalkan. Kadang-kadang ada begitu juga. Contoh misalkan, wah kalau ditambang bornya kurang nggak apa-apa, tapi secara akademisi kan, secara keilmuan, wah itu datanya kurang, harus lengkap. Contoh misalkan data kualitas, data bor yang kurang dan sebagainya. Mungkin Pak kalau ditambang, wah topografinya pakai Google Map aja nggak apa-apa gitu ya. Tapi secara akademis nggak boleh. Jadi harus hal-hal yang tadi itu mahasiswa harus kritis, harus tahu memang. Itu mungkin itu ya. Dan dia ada tambahan. Mungkin saya sampaikan ini Pak. Ada pertanyaan dari salah satu followers anak tambang. Dia ada bertanya ini Pak. Dia bertanya, bisa nggak kalau non skill itu masuk tambang? Misalnya dia bukan skillnya bukan di tambang, dia mau melamar di tambang gitu. Dan kalau bisa diterima dia bagian apa? Iya bagian apa gitu. Mungkin begini ya, kalau non skill kerja di tambang mungkin ya banyak bagian tambang itu kan kompleks ya. Udah ada teknik, hukum masuk, ekonomi masuk, sipil masuk gitu kan. Yang kalau untuk non skill ya bisa aja kita masukkan. Mungkin bagian yang skillnya agak kurang. Contoh misalkan security gitu kan. Nah itu kan kurang bisa kan. Nah, kemudian checker gitu kan. Tetapi untuk skill untuk yang tingkat jabatannya yang perlu skill ya
harus menyesuaikan lah ya, menyesuaikan. Harus Cara menyesuaikan ya mungkin ya harus dengan Kuliah ya? gitu ya. Kuliah gitu. gitu. Harus punya skill berarti. Ya. Di Unikarta siap membantu lah. Ya. Di Ya, Universitas ya justru gini Justru. Pak, pada saat ini ya kita bekerja ini yang belum kuliah dan ingin meningkatkan skill, harus kita kuliah gini. Karena Betul. apa? Kita pada saat bekerja itu udah aplikatif. Jadi apa-apa yang ada di mata kuliah itu kita bisa langsung aplikasikan. Iya. Di lapangan itu yang menjadi poin yang paling menguntungkan untuk yang sedang bekerja ini. Tapi ya harus semangat karena harus membagi waktu, membagi keuangan. Itu gitu. tantangannya, Pak. Ini kesempatan ini yang bekerja nih di tambang, kita kuliah ya di tambang gitu kan, itu nanti langsung aplikasinya langsung mengena. Oke. Ya misalkan ya ada yang bekerja jadi operator ya, kemudian dia kuliah di tambang, nanti pelajaran PTM itu akan mudah mencernanya ya. Betul. Kemudian ada yang misalkan ya yang sekarang lagi kerja di misalkan ikut pengeburan gitu ya, nanti pelajaran teknik eksplorasi atau geologi dasar akan mudah mencernanya. Ini keuntungan yang paling paling bagus lah bagi rekan-rekan mungkin yang masih muda-muda ya, semangat ya, jangan kalah sama Aduh, yang muda lagi nih. semangat ya. yang Nanti langsung aplikatif itu di lapangan, langsung aplikatif. Ini sangat memudahkan ini. Kalau misalkan ya kita kerja di tambang misalnya jadi operator alat berat gitu ya. Ya kalau kita kuliah di ekonomi kan ya agak Terlalu jauh. agak jauh ya, masih bingung. Kalau kuliah di tambang gitu kan. Nah, ini Iya. akan memudahkan mencerna dari mata kuliah itu tersebut. Ya. Justru itu Pak, mudah-mudahan dengan adanya program ini ya, alumni menyapa di channel Anak Tambang dan di channel saya itu salah satunya adalah membuka bagaimana mahasiswa nanti bisa praktek tadi di lapangan. Contoh misalkan mata kuliah teknik eksplorasi harus bisa ngeliat bor. Kemarin sempat saya telepon kan, dan pada akhirnya kita bisa jalan-jalan ke Kuta Energi ya, ke Kuta Energi. Nah, ketika mahasiswa kok, wah kemarin nggak sempat ke lapangan nih, lihat channelnya Anak Tambang. Nah, itu jadi itu bagian strategi kita. Dari kebetulan saya juga dosen di Fakultas Teknik kan, itu bagaimana cara saya dan cara teman-teman itu bisa memberikan edukasi ke mahasiswa langsung. Jadi secara teori dapat, secara praktikal juga dapat. Nah, mungkin kita juga pengen gali lagi nih Pak. Tadi setelah lulus 2015 gitu ya, mungkin sebelum kerja sebagai KTT nih Pak, dulunya sebagai apa nih dari karir di tambang sampai sekarang bisa jadi top orang paling nomor 1 di site. Nah, Ya. awalnya gimana nih Pak ceritanya? Awalnya Ini menarik soalnya. Kalau Pak Slamet ini menarik, dari belum kuliah ya, udah kerja di tambang sampai sekarang jadi top orang nomor 1 di site gitu. Kira-kira Ya, gimana Pak? saya mengawali sangat dari nol sekali. Iya. Bekerja itu mengawali dari nol sekali. Saya pada saat itu bekerja di pengeboran suatu perusahaan tambang. Eksplorasi berarti? Eksplorasi ya. Di pengeborannya, di keruburnya. Oh, di kerubur. Keruburnya. Dari keruburnya luar biasa. Dari kubur, kemudian mengoperasikan bor, jadi operator, kemudian jadi well foreman, Oh, foreman. ya. Oke. Karena saya kan belum punya POP. belum punya belum kuliah ya. Belum kuliah, iya itu. Ya. Oke. Setelah itu kan saya yang ikuti konsultan FS ya. Oke. Di saat saya sering ikut presentasi itu ya, saya kemudian ya pengen meningkatkan. Oh iya, saya sadar bahwa pengetahuan saya ini kurang sekali. Terbatas. Ya, pengetahuan saya kurang sekali. Oke. Jadi ya saya ingin meningkatkan pengetahuan saya kuliah gitu kan. Kuliah ikut Keren. di Unikarta. Nah, setelah Lulus kuliah, pada saat kuliah itu saya pikir sangat mudah sekali.
mudah sekali dalam arti begini ya itu tadi yang saya sampaikan tadi. Saya kerja di pengeboran, kemudian saya tahu hari-hari tahu tambang ya, tahu tambang itu kayak apa meskipun saya bukan di departemen itu ya. Kemudian tahu unit-unit tambang itu apa aja. Di saat saya mencerna bahan-bahan kuliah tambang cepat karena saya langsung aplikatif di lapangan. Itu keuntungan yang bagi saya. Pada saat saya bekerja saya nyambi kuliah itu. Setelah lulus kuliah saya kemudian ya pengen meningkatkan karir lah ya, meningkatkan karir. Saya ikut kompetensi POP, kemudian POM, POU, sampai kompetensi itu saya biaya sendiri. Saya biaya sendiri ya, sampai pengen itu. Akhirnya ya pada saat ada kesempatan saya pengen jadi KTT, ada teman ya saya berusaha berkomunikasi sama teman-teman kan kita harus saling membuka diri dengan teman yang di luar. Soalnya apa? Kita sadar bahwa kita swasta ini rezeki itu banyak dari teman-teman kita. Betul. Karena kita swasta ya. Betul. Semakin kita banyak teman, mungkin semakin banyak rezeki. Peluang rezeki itu akan semakin mudah ya. Ya itu memberi kemudahan ke saya. Sehingga pada saat saya pengen jadi KTT, ada salah satu teman saya yang sempat ngomong dengan berbekal kompetensi POP saya. Baru POP udah ya? POP saya pengen jadi KTT ya, gitu kan. Saya pengen jadi KTT. Kemudian salah satu teman kan ada perusahaan ya memerlukan KTT. Oke, saya coba gitu. Saya coba. Pada saat itu dulu kan kalau ujian KTT kan ada di Dinas Pertambangan Provinsi ya. Pada saat ini saya udah juga lulus sekarang di kementerian. Di kementerian ya, saya sudah lulus ujian juga, alhamdulillah dengan lulus. Panjang juga ya prosesnya. Prosesnya panjang sekali. Ya. Jadi nggak mungkin mahasiswa kan mikirnya setelah lulus kuliah bisa langsung jadi KTT gitu kan. Nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Jadi prosesnya panjang tadi dari. Tapi harus kita semangat semangat kita itu cita-cita gitu. Dan bisa gitu loh. Dan bisa gitu kan. Jadi nggak kalau kita punya semangat dan motivasi yang kuat pasti bisa. Pasti bisa. Nah mungkin tadi saya kira saya belum dengar nih dari Pak Slamet dari perjalanan dari tadi helper ya, dari helper bor kemudian sampai ke ini, kira-kira pernah nggak Pak mengalami ketika menjadi, kan ini ibaratnya sudah ke profesinya ke tambang, pernah nggak berpikir waduh ternyata berat juga kerja di tambang, titik rendah di titik rendahnya lah ketika kerja di tambang, atau pada saat jadi KTT misalkan di demo terus gitu. Seperti apa nih Pak contohnya nih kira-kira? Ya, setiap pekerjaan itu punya tingkat kesulitan ya. Punya tingkat kesulitan masing-masing ya. Misalkan ketika jadi helper misalnya atau wellset lah ya. Wellset atau geologi, jadi geologi juga. Nah, mungkin ya perasaan itu capek ya kan, kalau kita geologi mapping itu kita capek ya. Pada saat kita mapping itu capek. Tapi dengan semangat dan memang kita harus suka pada pekerjaan itu. Pekerjaan itu harus kita seapapun capeknya, seapapun sudah harus kita sukai, karena pekerjaan itu akan membawa nasib keluarga kita, nasib kita sendiri ke depannya. Harus semangat, harus kita sukai pekerjaan itu. Jadi ya meskipun pada saat ini pun ya jadi KTT ya banyak permasalahan yang harus kita handle, masyarakat terutama dari teknis, dari non teknis itu ya harus apapun ya harus kita sukai gitu ya. Dengan kita menyukai suatu pekerjaan itu insya Allah akan memberi ya semangat dan kemudian dalam penyelesaiannya. Tuh. Ada lagi? Sudah, dendih. Kita sukai, kita syukuri gini. Ya kita harus gini, kita bersyukur.
yang kita pada saat ini yang kita lakukan yang sebisa ini harus kita syukuri, yang kita sukai dengan semangat bahwa nanti saya akan merubahnya gitu. Minimal ini tadi apa saya mengambil ini tadi poin yang terakhir tadi nih ya, bahwa kita dalam bekerja itu harus satu tetap profesional, walaupun profesional dan bertanggung jawab. Itu jadi saya ambil kesimpulan di sana. Tapi mungkin Pak Slamet ini ketika apa namanya kan proses jadi KTT itu kan nggak gampang nih Pak, apalagi kalau kita lihat baru-baru ini proses RKAB ya. Wih gila ya, proses RKAB yang waktunya hanya berapa bulan dari Oktober sampai Desember ya, itu kan singkat sekali gitu. Nah mungkin pernah punya pengalaman nggak Pak? Mungkin sebagai KTT nih, kita jalan sebagai KTT. Kira-kira selama ngerjain dokumen kan yang syarat untuk kita bisa nambang kan di dokumen RKB kan. Kalau dokumen lainnya kan sudah lengkap kan, tapi screening per tahun kan di dokumen RKB itu Pak. Mungkin bisa kasih kisi-kisi atau kasih saran masukan nih buat teman-teman KTT yang bisa melihat channel ini, atau mungkin teman-teman KTT yang melihat diskusi kita hari ini nih, strateginya seperti apa sih Pak kira-kira supaya tidak terlambat, sesuai dengan waktu yang tepat, kemudian sampai dan sebagainya. Atau mungkin ada kendala apa sih kira-kira Pak, supaya teman-teman juga tahu yang kendalanya seperti ini loh yang sering di pekerjaan saya gitu. Ya ini kalau mengenai LKB nih, alhamdulillah LKB perusahaan saya itu saya bikin sendiri. Seharusnya RKB itu kewajiban KTT Pak sebenarnya. Iya. Tapi kan banyak yang menggunakan konsultan. Alhamdulillah saya juga bikin sendiri kan. Saya bikin sendiri. Tapi saya apresiasi loh. Di dalam bikin itu ya harus menyiapkan data-data sebelumnya lah dengan berarti data realisasi dan data rencana lah ya. Realisasi dan rencana kita siapin gitu. Kita siapin. Di dalam RKB ini sebenarnya RKB ini paling sulit bikin karena semua aspek ada di situ. Beda kalau FS kan tertentu aja. Kalau RKB ini semua aspek paling ada di situ. Sangat dari keuangan, teknis, lingkungan, eksplorasi gitu ya. Bikin peta-peta juga banyak gitu. Memang harus kita siapkan sebelumnya. Sehingga tenggat waktu yang 3 bulan itu harus selesai. Ya alhamdulillah saya juga selesai gitu. Jadi mungkin itu teman-teman harus bekerja sama dengan engineering tim ya gitu kan. Kan masing-masing departemen kan itu diminta nih datanya. Misalkan laporan produksi, laporan enviro, laporan engineering, laporan survei dan semuanya kan dijadikan satu di data. Ya itu memang sebenarnya kalau memang direncanakan jauh-jauh awal, jauh-jauh sebelumnya. Tinggal update saja sih sebenarnya triwulan keempat gitu kan. Nah itu sebenarnya tinggal update saja. Oke, jadi saya kira kita apresiasi Pak. Jadi memang harusnya dari teman-teman di anak tambang nih memberikan advice kepada teman-teman KTT itu seharusnya RKB dikerjain sendiri supaya tanggung jawab seorang KTT itu memang bener-bener tahu gitu di situ gitu loh. Jadi bukan dikerjakan konsultan, seharusnya bukan seperti itu gitu. RKB itu harus dikerjain sendiri supaya beban tanggung jawab seorang KTT itu memang tahu bahwa target saya ini gitu. Karena ini berkaitan dengan investasi kan. Jadi kalau sampai investasi kita nggak sesuai dengan target, kan kita akan dimarahin sama bos besar kan. Itu. Oke Pak, mungkin terakhir kira-kira nih Pak, kan mahasiswa pasti pengen tahu, tadi mungkin strateginya sudah. Mahasiswa yang mau lulus nih Pak, buat mahasiswa yang mau lulus, kira-kira apa yang disiapin Pak? Tadi kan secara umum sudah, ini secara lebih detail lagi mungkin untuk mahasiswa yang semester 7 dan 8 lah ya kan, yang tinggal ngambil skripsi. Ini kira-kira
strateginya apa, apakah harus nyantai gitu ya. Kadang-kadang kan kalau di posisi mahasiswa semester akhir nih, wah Udah nggak ada mata kuliah. wah udah males-malesan nyantai gitu. Nah ini strateginya gimana Pak? Supaya kalau saya lihat kan perkembangan di pertambangan cepet banget nih, Iya. saingannya juga seluruh Iya. Indonesia gitu. Nah ini khusus untuk mahasiswa semester 7 dan 8 nih kira-kira gimana nih Pak? Ya, saran saya ini untuk bagi teman-teman rekan-rekan mahasiswa ini yang mau lulus ini ya. Ya, bekali diri dengan ilmu. Artinya kita harus menyiapkan kira-kira di job apa yang akan kita masuki di tambang ini. Sesuai dengan departemen Pak ya? Sesuai dengan departemen. Kan itu bukan kita dikasih baru disampaikan di departemen itu enggak, merencanakan sendiri kita, merencanakan kira-kira saya pasnya itu di departemen apa, Sesuai dengan kita lah sesuai ya? dengan kita ya, sesuai dengan yang Pilih. disukai ya, dengan di apa yang perlu pasnya yang bagi kita apa, kemudian disiapin ilmunya. Disiapin ilmunya dalam arti gini, jika ingin di departemen engineering plan harus software harus dikuati, karena software itu adalah ibarat Pak Tani itu software itu cangkulnya. Betul. Pak Tani kalau tidak bisa nyangkul ya nggak bisa bertani kan. Iya. Sama aja kalau misalkan engineering plan itu ya harus bisa di software. Ya. Oke. Yang kedua kita harus berkomunikasi dengan rekan-rekan di mana aja. Di jaring lah. Di jaringan lah, bikin jaringan ya kan, ikut di jaringan yang bisa menambah wawasan kita. Banyak jaringan melalui ya grup-grup mungkin alumni ya kan, HP, kemudian ada Ika. yang lingkar itu bisa FKTT. FKTT ya, ada jaringan ya, jaringan ke beliau-beliau yang sudah bekerja di tambang. Itu artinya nanti jika ada lowongan ya kita Pasti bisa diinfokan. ada informasi Betul. gitu. Komunikasi. Yang ketiganya ya kita semangat lah, semangat, harus bersemangat, jangan kendor semangat itu. Karena di saat kita setelah lulus nanti, saya harus bisa menerapkan ilmu saya itu untuk masa depan saya gitu ya. Harus bersemangat gitu. Bahwasanya nasib saya ada di tangan saya sendiri. Kalau saya tidak semangat ya mungkin ya Masa kita mengharapkan orang lain? orang lain kan ya itu untuk rekan-rekan yang mau lulus ini ya. Ya. Keren. Jadi kalau bersemangat lah Siap. ya untuk meraih apa yang dicita-citakan. Ya. Oke, terakhir buat alumni Pak. Buat alumni kira-kira saran masukannya gimana nih supaya kita ini bisa tadi tuh benang merahnya ada terhubung nih Pak antara mahasiswa tadi yang baik itu yang belum lulus atau mau lulus gitu terhadap alumni gimana? Karena Pak Slamet juga kalau melihat saya lihat sebagai pengurus nih. Nah kira-kira gimana nih Pak sekalian nih Ya mungkin untuk teman-teman alumni. bagi teman-teman alumni ya itu yang saya sampaikan 3 itu Pak. Jadi semangat di situ ya. Jadi 3 hal itu ya, 1 menjalin silaturahmi ya dengan alumni-alumni yang lain, kemudian mencari memperbanyak silaturahmi itu dalam arti ya jika ada lowongan kita infokan. Mungkin bagi teman-teman yang sudah alumni juga mungkin bisa membimbing adik-adik kita ini ya. Kita mungkin rekan-rekan alumni yang sudah senior ini mungkin terbuka sekali Pak, terbuka sekali jika ada mungkin adik-adik kita yang mau lulus itu perlu bimbingan apa, mungkin dari rekan-rekan ini pengurus ini juga mungkin sangat mendukung. Sangat mendukung. Siap. Baik. Untuk perkembangan adik-adik kita yang mau lulus ini. Baik. Terima kasih Pak Slamet. Jadi ini sudah mewakilin semua ya. Jadi ke mahasiswa, ke alumni. Tapi saya juga terima kasih banyak mahasiswa tadi saya kira udah mendengar semua ya. Jadi penjelasan dari alumni kita nih. Jadi bahwa di dalam kita mau bekerja di dunia pertambangan, satu memang yang paling penting knowledge ya.
pengetahuan tadi, pengetahuan intelektual ya, keilmuan lah tadi yang disampaikan. Keilmuannya kita harus punya bekal. Kemudian yang kedua adalah jejaring. Jadi kita buka komunikasi seluas-luasnya, buka diri, jangan hanya mentang-mentang fresh graduate kan, wah aku sarjana gitu ya, aku paling pinter, nah kan nggak begitu gitu ya. Jadi memang harus jejaring perlu. Terus yang ketiga adalah selain ini jejaring tadi, yang terakhir kita harus membuka diri dalam artian menerima saran masukan orang. Harus bimbingan dengan alumni, harus konsultasi, harus komunikasi. Terus yang terakhir adalah tadi perangkat, tools, software, baik itu software engineering ataupun software geologi, ya kan? Di geologi kan di pemodelan, ya kan? Kemudian kalau di engineering di pemodelan juga, kemudian di scheduling juga gitu. Nah ini harus orang tambang harus menguasain itu. Jadi tools lah, saya kira toolsnya harus dikuatin. Memang secara kalau toolsnya kuat tapi konsep dasarnya nggak pinter, sama aja Pak. Jadi kalau saya sih pengennya konsep dasarnya itu dia paham, kemudian toolsnya juga dia paham. Konsep dasarnya kan dari mata kuliah. Mata kuliah. Nah, tapi kadang-kadang kan mahasiswa misalkan ketika kita motong gunung lah, bikin desain motong gunung, mahasiswa itu asal potong-potong, tapi secara konseptual dasarnya itu nggak tahu. Nanti akan gini Pak, di saat membuka diri komunikasi dengan yang senior itu akan masuk ilmu-ilmu itu, sehingga dia ya mungkin kalau yang masih junior ya kita pasti ya. Dan nanti kalau lama-lama dengan membuka diri dengan yang senior, bisa salah sering tanya, komunikasi, saya yakin akan menambah keilmuannya sehingga siap. Bisa yang apa yang diharapkan. Siap. Nah mudah-mudahan sih dari mungkin selain kita podcast ini, mungkin dalam waktu dekat juga saya coba ini mengadakan training tapi alumni yang datang. Jadi alumni datang ke sini, nanti mahasiswanya berapa orang diajari dari dasar-dasar pengenalan software, kemudian dari input data sampai ini bagian dari kolaborasi lah antara alumni dan mahasiswa. Mungkin tidak hanya di sini, bisa di kampus atau bisa di perusahaan dan sebagainya. Saya bisa usul begini Pak. Di dalam mata kuliah itu kan dasarnya ya. Kemudian untuk memfokuskan pada pekerjaan, mungkin bisa berkomunikasi sama rekan-rekan alumni. Sudah. Contohnya misalkan kayak perencanaan tambang nih. Perencanaan tambang. Jadi nanti rekan-rekan alumni yang menguasai dan berkecimpung di perencanaan tambang itu yang memberi materi tambahan prakteknya. Setidaknya yang di perusahaan ini loh, di perencanaan tambang, kemudian di geologi, geologi mapping. Nah, nanti yang di perusahaan ini loh yang saya kerjakan aktual di pekerjaan saya di perusahaan. Mungkin bisa dilanjutkan di situ. Terima kasih Pak Slamet. Ini juga catatan bagus atau saran bagus untuk kita ini. Tapi kita sudah mulai lakukan Pak, dengan adanya kemarin ada sempat revisi kurikulum basis Merdeka Belajar. Jadi memang mahasiswa diwajibkan 20 SKS di luar kampus. Jadi 1 tahun Pak, hampir 1 tahun. Jadi 2 semester itu wajib di luar kampus gitu. Minimal 20 SKS gitu, 20 SKS. Jadi memang mahasiswa kita programkan tidak hanya di Merdeka Belajar Pertukaran Mahasiswa, tapi program magang, proyek dengan dosen dan semuanya itu kita masukkan ke konversi mata kuliah. Jadi benar yang disampaikan Pak Slamet tadi, memang perlu ada penguatan di knowledge tools ya, tidak hanya di software tapi di misalkan kayak di K3 itu juga perlu ke lapangan Pak. Contohnya misalkan ada pada saat saya tanya apa fungsinya bendera di LV itu mahasiswa nggak ada yang tahu Pak. LV bendera dikasih, oh itu hanya untuk pajangan aja Pak. Jadi kadang-kadang hal yang seperti itu pun, kenapa ya Pak ada mobil LV masuk tambang ada benderanya? Apakah hanya untuk variasi aja atau gimana? Nah itu hal-hal yang kadang-kadang seperti itu perlu ada penjelasan gitu. Walaupun secara tidak langsung bahwa itu adalah
untuk informasi bahwa itu unit kecil terhadap unit besar gitu. Oke, mungkin itu aja Pak Slamet. Ya, siap. Mungkin ada tambahan? Cukup ya. Cukup. Terima kasih banyak waktunya. Mungkin sharing ini pertemuan hari ini nih, saya terima kasih banyak ya. Udah meluangkan waktu malam-malam ini, jam berapa ini? Ini hampir jam 10 ya, hampir jam 10 malam nih. Jadi kita ngambil video ini hampir jam 10 malam. Jadi mudah-mudahan bermanfaat Pak buat mahasiswa, terutama tidak hanya mahasiswa Unikarta tapi seluruh mahasiswa di Indonesia. Jadi informasi ini memberikan pengalaman, pengetahuan, informasi bahwa di dalam dunia pertambangan itu harus siap, harus semangat gitu, harus semangat. Jadi tidak hanya kan kadang mahasiswa ini kalau nggak dikasih motivasi itu ya juga lama lulusnya, kemudian nyantai gitu. Padahal persaingan dunia pendidikan, kemudian persaingan dunia tenaga kerja khususnya di pertambangan itu sangat semasif ya, sangat masif karena kita ada dari universitas banyak, dari Trisakti, ITB, UPN, dari mana-mana, dari seluruh Indonesia, dari UNHAS dan macam-macam. Nah, artinya dari sisi kita yang posisinya di Kalimantan Timur, ini kita harus ngambil momentum yang bagus. Saya juga kadang-kadang gini terakhir Pak, kenapa orang asli daerah sini nggak mau kuliah di tambang? Malah mahasiswa kita ini dari jauh-jauh, dari Sulawesi, dari Halmahera, dari mana? Kubar ya, dari Kutai Barat gitu. Yang asli sini, kenapa nggak mau kuliah? Saya juga heran nih. Tapi alhamdulillah ini mahasiswa kita udah hampir 60 orang, gelombang 1 nih. Nah mudah-mudahan ini juga memberikan motivasi lah kepada putra-putri daerah supaya bisa ikut berkontribusi mengelola pertambangan kita secara baik dan benar. Mungkin itu aja Pak, terima kasih banyak. Ya, sekali lagi mohon maaf kalau seandainya ada kalimat perkataan yang kurang pas. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak pas. Sama-sama. Buat rekan-rekan semua. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke Pak Slamet, terima kasih banyak.